Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Hari ini gue buat dua video. Ini video pertama, nanti video kedua itu gue akan bahas tentang preview timnas melawan Nepal. Oke, di video pertama ini gue akan bahas tentang mega transfer, dimana memang semakin marak, semakin menjadi-jadi ya transfer musim panas ini. Semua tim besar itu sangat fokus untuk berbenah. Kemarin Real Madrid mendatangkan pemain muda 22 tahun yaitu Aurelien Tchouameni dengan 80 juta plus 20 juta add-ons kalau dia menang segalanya. Berarti sekarang ini masih 80 juta lah hitungannya. Sekarang kembali lagi Liverpool yang mendatangkan transfer mega bintang yaitu seorang Darwin Núñez, striker asal Uruguay. Kita tahu Uruguay ini selalu menghasilkan memang striker-striker yang top ya. Itu menurut gua, dan selalu main di tim besar. Kita ingat ada Diego Forlan, Luis Suarez juga dari sana, terus ada Edinson Cavani. Jadi cukup banyak striker-striker dari Uruguay yang bisa bermain dan juga membela tim besar. Selalu ada aja gitu setiap generasi, uh, setiap generasinya itu selalu ada yang bagus lah istilahnya seperti itu. Nah, ini salah satunya adalah Darwin Núñez. Ya, Darwin Núñez dibeli oleh Liverpool dengan harga 75 juta, dikonfirmasi oleh uh, apa ya? Web resminya si Benfica, 75 juta euro plus 25 juta euro add-ons. Jadi totalnya itu sama dengan Aurelien Tchouameni, kurang lebih 100 juta euro. Ya, ini pembelian sekaligus pembelian termahal yang pernah dilakukan oleh Liverpool. Kita ingat pembelian Liverpool tuh terakhir kali itu uh, kalau nggak salah Van Dijk ya paling mahal. Cuman gue lupa Van Dijk itu berapa. Coba bentar gue cari. Kalau nggak salah Van Dijk sih paling mahal. Itu pun hasil jual beli dari Coutinho, 84,65 juta euro. Ya itu Van Dijk. Jadi itu back termahal. Kali ini 80 juta sih sebenarnya, 75 juta, harganya lebih di bawah Van Dijk tapi dengan add-ons jadi harganya 100 juta. Ya, padahal kalau ini gue lihat datanya ini di Footmob ya. Kalian bisa cari sendiri market value-nya si Darwin Núñez ini cuma 57 juta aja, tapi dibelinya sampai 100 juta ya. Gua nggak tahu. Ya itulah namanya, kembali lagi ya. Kadang-kadang ada faktor-faktor X, Y, Z, mungkin di kontraknya lama, gue juga nggak tahu berapa tahun dia di kontrak. Cuman yang pasti apakah Darwin Núñez ini bisa mengisi strategi, mengisi kekosongan atau mengisi puzzle yang terlepas, yang hilang di Liverpool sekarang. Kita tahu Liverpool ini lini depannya sebenarnya menurut gue lini depannya itu tidak ada masalah. Mohamed Salah kemarin, Mane, Jota, Luis Diaz itu bermain dengan baik lah istilah, bisa mencetak gol. Semuanya bisa mencetak gol dari pemain-pemain ini. Tapi karena Mane tampaknya akan pindah ya, kemungkinan besar ke Bayern Munchen, jadi si Nunes ini didatangkan untuk mungkin menggantikan Mane ya. Karena kalau kita lihat Mane ini sudah beberapa pertandingan terakhir itu dimainkan sebagai false nine, kalian ingat kan? Karena Luis Diaz ini benar-benar mengimpress seorang Jurgen Klopp. Jadi dia mendapatkan hampir satu tempat di sisi kiri, sehingga tampaknya Darwin Núñez ini dibeli memang tepat untuk menggantikan peran dari Mane sebagai striker nomor 9 yang nantinya akan bertrio dengan Luis Diaz dan juga Mohamed Salah. Nah, pertanyaannya apakah ini bisa sukses? Apakah banyak yang pro kontra? Apakah Núñez ini bisa, karena terbuktinya hanya di Liga Portugal. Liga Portugal itu kalau nggak salah koefisiennya itu nomor 6 ya. Jadi untuk bermain di Liga nomor 1 ya secara koefisien itu tentu saja tekanannya berbeda. Terutama klubnya juga berbeda. Benfica dengan Liverpool, kita tahu Liverpool setiap tahun mereka harus bersaing untuk semua kompetisi yang mereka jalani. Bahkan kemarin 4 final secara bersamaan mereka harus tetap keep up. Nah, apakah Darwin Núñez ini bisa keep up dengan itu, bisa menjadi pilihan utama, atau ujung-ujungnya menjadi pelapis doang? Kalau di pelapis doang 100 juta menurut gue sangat tidak baik lah istilahnya. Jadi ini sebuah tantangan besar tentu saja untuk Darwin Núñez. Ada dua kemungkinan kalau pemain-pemain muda seperti 22 tahun juga dia. Ada dua kemungkinan.
Satunya ketika lu main ke tim besar lu akan semakin, kalau lu performanya bagus lu akan mendapatkan exposure yang lebih, lu bisa jadi pemain top bahkan. Yang kedua, lu bisa drop dan akhirnya karir lu tidak akan berkembang lagi. Nah, ini yang bahaya menurut gua. Apakah Darwin Núñez ini dengan harga 80 juta 75 juta, anggap aja kita 100 juta dengan add-ons dan sebagainya, ini bisa perform sesuai dengan harganya? Karena sepak bola itu kan sekarang istilahnya orang menilai pemain itu berdasarkan harga yang dia beli, yang klub itu beli gitu. Harga yang klub itu keluarkan untuk merekrut dia. Dan ini gajinya kalau nggak salah juga nggak besar ya. Jadi Núñez tentu saja punya ambisi yang besar. Kalau dari pemain sih tentu ya, karena dia ingin membuktikan bahwa dia bukan hanya striker bagus atau striker yang bagus di Benfica, tetapi bagus di Liverpool juga. Ya kalau nggak salah, gue nonton 1-2 pertandingan di Champions League ya, karena Liga Portugal gue nggak nonton. Itu pada saat melawan Liverpool dan juga melawan Liverpool 2 leg. Dan itu bermainnya cukup impress ya. Dalam arti bukan nggak bagus-bagus amat, tetapi dia bisa memberikan ancaman lah, karena beberapa kali peluangnya itu digagalkan oleh offside dan sebagainya VAR. Jadi ini pemain sebenarnya as a finisher ini cukup potensial. Di Liga Portugal juga dari 28 pertandingan 26 gol ya, 4 assist. Untuk seorang striker sih stats yang cukup baik ya, tapi kan kita harus lihat bahwa Liverpool ini selalu bermain dengan lini depan itu fleksibel, selalu bertukar posisi. Mohamed Salah kadang-kadang di tengah, Mane, Luis Diaz itu selalu bertukar posisi, selalu mobile, selalu saling mengcover posisi yang satu dengan yang lain. Nah, masalahnya apakah Darwin Núñez ini bisa mengisi pot yang ditinggalkan oleh Mane? Dia bisa bermain seperti itu juga, atau itu Klopp ini akan mengubah sistem, dalam arti Darwin Núñez oke, lu sebagai finisher, Salah dan juga Luis Diaz ini sebagai supplier kepada seorang Darwin Núñez. Itu bisa saja terjadi, tapi kalau misalkan Klopp tetap bermain dengan sistem yang sama, gue nggak yakin Núñez ini bisa menggantikan peran Mane dengan sempurna. Karena kita tahu Mane ini memang pemain yang sangat mobile, pemain yang beda gaya tipenya. Kita nggak bisa samakan dengan Darwin Núñez, karena Darwin Núñez ini full finisher. Kita lihat David Origi ya, Divock Origi itu nggak dipakai di Liverpool. Itu tipe seperti si Darwin Núñez, yaitu finisher, dimana dia kalau lu taruh di kotak penalti, lu beri crossingnya akurat, lu beli passing yang akurat, itu akan sangat berbahaya. Tapi kalau tidak, nah itu menjadi PR tersendiri bagi Darwin Núñez. Apakah dia bisa beradaptasi terutama dengan tempo, dengan intensitas di Liga Inggris yang sangat kencang lah istilah menurut gue, sangat tinggi intensitasnya, berbeda sekali dengan Liga Portugal for sure. Dan kita ingat pada saat dia berhadapan dengan Liverpool pun ya, timnya kan juga tidak bisa berbuat apa-apa ya. Mereka kalah dan abis itu di leg keduanya mereka hanya imbang. Jadi itu pun belum membuktikan hanya satu lawan adalah Liverpool. Coba lawan masih banyak lawan City, lawan Chelsea dan sebagainya. Itu yang dibutuhkan oleh anak muda ini, bahwa dia harus menunjukkan konsistensi, bukan hanya bermain di 1-2 pertandingan bagus, tapi harus bermain di pertandingan liga yang 38 match itu harus bagus dan meyakinkan, sehingga dia bisa layak dihargai seharga yang gila juga. Liverpool bisa keluar duit segitu, padahal kita tahu seperti apa track record dari Liverpool, di mana dia selalu merekrut pemain-pemain muda yang murah dan dipoles oleh Klopp menjadi pemain-pemain top dengan harga tinggi. Itu yang gue tunggu, apakah Klopp ini bisa membuat Darwin Núñez bermain sesuai dengan kapasitas, bahkan lebih dari ekspektasi para penggemar sepak bola dan juga penggemar Liverpool. Itu yang gue tunggu. Dan apakah yakin? Gue sih dengan kualitas Klopp itu yakin. Tapi kita kembali lagi lihat dari pemainnya ya, apakah dia bisa beradaptasi dan sebagainya. Itu kan faktor-faktor lain ya. Kita nggak bisa menentukan, kita hanya bisa menunggu bagaimana Darwin Núñez akan bermain bertrio dengan Mohamed Salah dan juga Luis Diaz. Itu sangat mengerikan kalau di atas kertas ya. Jadi kita akan melihat itu melawan, kita ingat kompetitornya Manchester City sudah mendatangkan seorang Erling Haaland. Jadi tampaknya dua striker anyar ini akan bersaing ya musim depan itu untuk saling beradu banyak gol, saling beradu untuk meraih gelar juara juga. Ini akan menambah keseruan, menambah persaingan di Premier League, dan juga menambah tentu saja
eksistensi dari Premier League. Ini yang menurut gue sangat-sangat bagus untuk Premier League-nya, karena pemain-pemain seperti inilah yang menambah bumbu-bumbu ketertarikan penonton untuk menyaksikan Premier League. Oke, segitu dulu pembahasan dari gue tentang anak muda Darwin Núñez yang resmi ke Liverpool. Kita akan kembali lagi mungkin besok dan ya mungkin lusa tentang pembahasan timnas ya. Oke, segitu dulu dari gue. Jangan lupa like, comment, dan juga share, dan juga jangan lupa subscribe. Salam sepak bola.